orang yang sudah agak-agak senior, bawaannya lupaan terus gitu. 40, 50 tahun ke atas minumnya ini. Masya Allah ini obat banget ini. Tekanan darah turun, gennya akan bener lagi. Usus yang tadi renggang tadi akan ngikut lagi dia. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan ngeriset. Nah, itu subhanallah ternyata bisa mencegah pikun. Kebayang? Kasih sambel. Nah, udah itu bubur ayamnya. Enggak ada buburnya. Bolehlah sedikit. Kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang sayur, jarang buah, jarang minum, jarang olahraga, jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus. Ya namanya buka pintu penyakit. Ya, kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan. Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang ini, ya yang atau tidak teredukasi apa? Bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat? Itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ. Bagaimana mau sehat zaman sekarang? Semua tempat makanan udah nggak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit. Rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan. Ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu ramai, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat seperti itu. Nih buburnya. Apa yang terjadi buat sekalian? Lengkap di sini. Apalagi Anda, Masya Allah, nih sumber asam amino yang paling baik itu ya tadi ada madu, ya ada kurma, ya seperti ini. Ya, gampang. Murah nggak ini? Sebenarnya murah sih. Ya. Alpukat kira-kira 5.000 dapat nggak satu? Dapat. Bubur ayam? Lebih malah sekarang. Jadi kalau ada orang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Ya kan? Sekarang mahasiswa, ada pernah nanya saya, dokter saya mahasiswa dengan low budget, bagaimana cara hidup sehat? Jawaban saya apa? Banyakin puasa. Iya kan? Nanti kalau lagi mau buka puasa, datangin masjid-masjid. Lebih irit lagi. Jadi puasa Daud gitu kan, lebih banyak lagi uang bulan bisa dihemat. Iya kan? Nanti hari-harinya dia menjadi pemuda rimpang. Wize. Tangannya sering pagi-pagi itu waktu datang kuliah kuning-kuning. Bikin kunyit. Ini pemuda yang spermanya subur. Serius. India itu kan begitu teman sekalian. Negara yang subhanallah angka demensianya yang saya baca ya. India itu angka demensi itu paling rendah di dunia. Salah satu yang paling rendah. Kenapa? Ternyata karena kunyit salah satunya. Jadi kunyit ini salah satu rimpang. Rimpang itu tumbuhan yang akarnya di bawah, batangnya di bawah itu rimpang. Kunyit, jahe, lengkuas itu rimpang. Ya itu subhanallah ternyata bisa mencegah pikun. Kunyit. Negara kita 350 tahun dijajah. Yang diambil yang mereka-mereka ini sebenarnya. Sayangnya pemuda zaman sekarang sudah lupa dengan mereka. Ya. Kalau Bung Tomo itu masih hidup, ya saya akan mau tanya sama dia. Dulu minumnya apa? Makannya apa? Jawabannya ubi rebus, singkong rebus gitu kan, pisang rebus, jahe, kunyit, pastinya gitu-gitu aja. Akhirnya mereka bisa fight, bisa berjuang. Ini gimana mau apa namanya ya? Gimana mau kita berjuang gitu kan? Makannya saban hari kerupuk lagi, makanan nggak sehat lagi seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah ini cerita nih beliau, Masya Allah cerita. Kemarin saya ketemu Kamil. Ahmad dan Kamil itu ada dua anak kembar itu, ya yang mereka hafal Quran itu, kebetulan, siswa. Oh gitu di sini, Masya Allah. Nah, jadi Kamil itu kemarin datang ke saya waktu ada kajian, saya tanya sama beliau, makannya apa? Memang makannya terjaga sekali. Jadi ngapalin Quran itu juga makan juga itu harus bagus ya. Ini tadi beliau juga sempat cerita, Masya Allah nih.
beliau cerita, murid-murid saya menghafal Quran, mereka banyak makan paprika sama nasi. Masalahnya apa sekarang? Ini sekarang kita makan nasi nggak pakai bumbu. Jadi gula aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin, saya ajarin caranya. Saya ajarin Anda bisa tetap makan nasi, tapi dalam keadaan damai bahagia. Dikasih masalah. Dikasih bumbu nasinya. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin. Di bumbu nanti dibikin. Ini serai. Kemudian Anda ambil bawang merah, bawang putih, terus kasih cabai. Potong. Cabai rawit ya dipotong. Lalu tumis. Tumisnya pakai minyak zaitun. Tumis pelan aja. Kasih garam sedikit, ya. Kasih lada hitam sedikit, paprika seperti itu. Lalu nasi tadi itu yang sudah dikasih minyak zaitun, tapi cuman apa ya, bumbunya manasin itu jangan lama-lama, jangan boleh terlalu panas. Setelah udah jadi itu mereka udah cium baunya, nasinya tadi campurin ke mereka. Itu insya Allah nasinya jadi penuh dengan serat. Itu bisa dipakai itu. Tapi ini bukan nasi goreng ya. Ya, bukan nasi goreng. Kayak nasi liwet jadinya. Ya, itu insya Allah akan sehat ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini teman sekalian. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita harus stop dulu nih, bukan stop sih. Saya katakan kita ganti. Ada 4 yang sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan. Ya. Ada 4 yang Bapak Ibu sekalian perlu ganti karena banyak sekarang orang yang dimakan sebagian besar adalah gula yang jadinya gula-gula sederhana. Contoh apa? Nasi putih. Ya, kita nggak makan nasi kira-kira aman nggak? Aman. Tapi kita butuh karbohidrat. Ini contohnya. Ini kan karbohidrat, ini kan gula nih. Ya. Pisang ini Masya Allah teman sekalian. Pisang nih dari mulai apa tuh namanya? Dari mulai kulitnya, dagingnya, semua bermanfaat. Jadi bagian yang paling tinggi bahan baku untuk membuat hormon kebahagiaan itu ada pada pisang yang ada titik-titik hitamnya. Ya, itu terletak pada dagingnya. Yang bagian nomor 2-nya ada pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang memang bagusnya sama kulitnya. Kalau bisa, kan nggak lazim kan. Caranya gimana? Blender aja sama kulitnya. Cari pisang kampung gitu, cuci, blender, makan. Jadi bubur kayak tadi makan. Masya Allah kan pisang. Ya, termasuk ini nih. Ini. Kelapa. Gen kita tadi baru 1 tadi ya nasi ya. Yang kedua apa? Tepung. Coba kurangi tepung. Segala jenis bentuk tepung kurangi, ganti dengan tepung gandum. Nabi punya tepung namanya talbinah. Salah satu tepung yang baik. Ya. Kemudian gula pasir, Anda ganti sama apa? Sama kurma. Jadi bikin apapun pakai kurma, pakai madu aja, insya Allah baik. 3 kan? Yang keempat apa? Minyak. Dalam 7 hari ke depan, nah nih coba saya tantang Anda, mau nggak? Mau ditantang? Lemes gitu. Dalam 7 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian tidak makan nasi putih. 7 hari ke depan. Antum? Betul. Makan aja. Itu dibuat dengan cinta itu. Masya Allah. Jadi dalam 7 hari ke depan, Masya Allah. Dalam 7 hari ke depan gak ada nasi. Siap? Mendadak sedih gitu. Siap gak? Anu tadi yang makanan di rumah tadi coba dibawa sini. Dalam tampah itu. Gak ada nasi ya 7 hari ke depan ya. Gak usah sedih gitulah, biasa aja. Terus yang kedua,
nggak ada gula pasir. Ya. Yang ketiga, nggak ada tepung. Yang keempat, nggak ada minyak. Coba 7 hari ke depan, gak usah itu dulu deh. Ya. Kalau Anda bisa mengatasi itu, maka tubuhnya insya Allah. Dan satu lagi, makanan olahan dalam kemasan. Apapun bentuknya. Yang Anda makan 7 hari ke depan tuh makanan alami semua. Kayak begini, buah-buahan kayak begini, makan langsung. Ya, seperti itu. Ya, 7 hari ke depan. 7 hari dulu deh. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan ngeriset. Gitu. Dia akan kayak laptop error, kan error tuh sekian lama tuh. Gak connect gitu kan. Termasuk brain fog. Brain fog itu salah satunya adalah sindrom di mana orang itu bawaannya lupaan terus gitu. Pikirannya berkabut gitu. Brain fog. Ya. Tubuhnya kayak laptop yang tadi hang, di reset. Tuh, Masya Allah. Kemudian dia nyala kembali. Lebih clear, lebih apa. Dan usus yang tadi renggang tadi akan ikat lagi dia. Oke. Lalu, nih. Yang kedua, gen kita itu Bapak sekalian, gen yang kita itu, apa yang terjadi sebenarnya atau apa bahan bakunya? Bahan baku gen kita itu adalah ini. Air kelapa. Jadi air kelapa ini adalah air dengan sterilitas yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bikin air kelapa ini, kalau bikin santan pakai ini kan, airnya jangan dibuang. Ini orang-orang yang sudah agak-agak senior, 40-50 tahun ke atas, minumnya ini. Air kelapa tua. Ini kan tua nih. Airnya aja minum. Karena dia sangat tinggi makronutrien dan dia punya asam amino. Mineral, subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke abang-abang atau mas-mas yang giling kelapa itu sayang banget ini dibuang ini. Masya Allah ini obat banget ini. Gak perlu beli air kelapa muda. Ini udah obat. Ya. Yang mudanya itu, ya, air kelapa muda itu teman sekalian itu Masya Allah. Ini canggih banget nih orang. Pertama kali Surabaya. Nah, boleh di atas. Kalau Bung Tomo masih hidup mungkin dia makan beginian ya. Ya, maksudnya ya makan orang kita zaman dulu lah. Ini kan karbo. Ya kan? Nggak makan nasi kira-kira makannya bisa nggak? Bisa, ganti nasinya. Ini kan karbo. Tepung juga. Ya kan? Ini juga karbo, tapi kan sehat. Ya, kira-kira makan sebegini, bukan sebegini lah. Banyak. Cukup nggak pagi-pagi makan beginian? Cukup, insya Allah cukup. Makan beberapa potong udah cukup, insya Allah. Tapi efeknya apa? Badan kita tidak akan lemes karena jenis gulanya bukan kayak gula pada nasi. Itu bedanya. Jadi orang Indonesia itu makanannya apa? Makanan kita aja lah, gak usah heboh-hebohan. Ya, sekian lama makan pizza gitu kan, enggak juga lancar bahasa Italianya. Makan kita aja lah, jangan heboh-hebohan. Makanan satu tempat yang Allah ciptakan di suatu negeri, itulah yang paling cocok untuk mereka. Ya. Dan karena kita nggak tumbuh kurma ini kan asam amino. Asam amino itu bahan baku pembentuk gen, maka ada asam amino, ini asam amino. Di Saudi atau di Arab nggak tumbuh kelapanya. Di sini Allah ciptakan, jadi kita nih, Indonesia nih boleh saya katakan is a blessing country. Negara yang penuh berkah loh sebenarnya. Ya, kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa kan kalau bahasa saya dalam persepsi saya gitu ya. Persepsi kesehatan dengan cara apa? Kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di sini untuk kita bersyukur dengan rempah, dengan rimpang kayak beginian, maka harusnya Indonesia menjadi negara yang paling sehat. Harusnya. Tapi nafsunya
harus kita kendalikan juga kan. Ini air kelapa. Minum air kelapa muda kayak gini kan, anggaplah ini muda, kayak sepertinya sih muda. 3 bulan ya, 1 hari air kelapa satu begini aja, 1 hari turun tensinya insya Allah. Ya, tekanan darah turun, gennya akan bener lagi, ya. Airnya aja, nggak usah dagingnya. Masya Allah kan. Tambah dengan makan beginian. Ya, apalagi tambah kita dengan begini, jadi mulailah berdekatan atau kembali ke mereka ini. Pagi-pagi misalkan tinggal dikupas sedikit, cek, digeprek, kasih air panas, kasih madu atau gula aren, ya kan gula aren, selesai. Gak ribet kita. Itu jauh lebih menyehatkan daripada minum teh saset. Bagi bapak-bapak yang suka makan kopi atau minum kopi, maaf. Silakan aja minum kopi, bagus. Pagi-pagi minum kopi. 1 gelas, 1 cangkir, tapi jangan pakai gula. Ya. Karena kopi akan menekan rasa lapar. Gak bawaannya pengen banyak makan. Kopi itu canggih begitu. Kopi, teh hijau, kayu manis, termasuk air putih juga bisa menekan rasa lapar. Jadi kalau yang masih suka makan gorengan, kalau sudah pernah ceritakan cara makan gorengan yang baik. Gorengannya dipotong-potong, siapin kuahnya, kacang atau apa gitu kan, celupin. Waktu mau makan, sebelum Anda ambil pakai garpu, Anda cemplungin gitu kan, cium dulu. Gitu. Waktu sudah selesai cium, Anda taruh, minum air putih. Ulangi berkali-kali. Lama-lama air putihnya akan menekan keinginan untuk makan gula. Sekarang saya tanya Bapak sekalian. Ini pisang rebus, mana sehat dengan pisang goreng? Udah tahu tuh, pinter. Ya kan? Sekarang misalkan kita bicara gorengan, mana sehat dengan singkong rebus? Rebus kan? Gak ada minyak, gak ada tepung. Dia ada tepung, tapi tepungnya dia tepung yang masih kompleks gitu loh, bahasa gitu loh. Kalau udah bicara gorengan, dia sudah gak kompleks lagi gitu loh. Ya kita makan tiap hari kan. Jadi kalau kita kembali ini apalagi kayak begini, ini Masya Allah ini kan kacang apa nih? Edamame ini kan protein. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Ini juga punya serat, ini juga punya serat. Komplit coba, Masya Allah. Modal berapa beginian? Modal cepat juga bisa. Ya, beli 10.000, 20.000 untuk satu keluarga cukup sebenarnya. Gitu loh. Gak ribet-ribet, ini kacang kayak beginian juga sama, Masya Allah. Ya. Gampang sebenarnya, asal apa? Asal mau aja. Maka coba 7 hari ke depan, teman-teman sekalian, saya bukan melarang Anda makan karbohidrat ya, tapi nasi putih yang saya himbau. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan gak makan karbohidrat, butuh untuk metabolisme hormon butuh karbohidrat. Ya, jangan gak makan, tapi carilah sumber karbohidrat yang sehat. Seperti itu, ya. Termasuk dari kelapa tadi ya. Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa. Kalau masih muda, air kelapa muda. Kalau udah tua, kelapa tua. Beda kandungan memang. Serius, ini kan bercanda. Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya. Niatnya memang benar. Jadi orang-orang yang tua minumnya kelapa tua. Ya, yang masih muda, air kelapa muda nih. Ini kata muda. Ini kini sekarang, Masya Allah nih ya. Air kelapa muda itu, kalau Anda ambil racun, kata guru saya itu, dia pernah nyobain, saya belum pernah, tapi dia cerita saya, dia seorang peneliti juga, itu racun itu kalau dimasukin racun tikus atau racun apa yang bentuknya cair, itu dimasukkan ke dalam air kelapa, langsung gumpal dia. Dia punya antikoagulan, dia bisa membekukan atau membekukan sesuatu dengan cepat, jadi dia melokalisir racun yang masuk. Maka zaman dulu kan kalau orang keracunan, apa baygon atau apa gitu ya, kau minum apa gitu kan, racun serangga, kan dikasihnya ini. Gitu kan? Tapi jangan dikemas, kemasannya ini kemasannya. Ya, minum air kelapa paling bagus apa? Pok, minum. Jangan pakai sedotan. Jangan cocok, bibir kita tuh lebih cocok minum langsung begini. Iya, karena emang sedotan tuh, saya pernah baca gitu, ada seorang dokter THT apa cerita gitu, emang gak cocok buat kita. Jadi jangan sering-sering minum pakai sedotan. Gitu loh. Minum kayak begini jangan pakai sedotan, minum langsung bismillah. Contoh minumnya, aus juga sih.
Ya gitu ya.